Shalom Bapak Ibu semuanya. Halo, belum semua nih. Saya mau mengundang semua yang masih ada di depan, yuk Bapak Ibu Saudara, untuk segera masuk ke ruang ibadah. Karena kita akan segera mulai ibadah Rock Philadelphia pagi hari ini. Saya melihat wajahnya penuh dengan sukacita hari ini. Amin. Yang penuh sukacita boleh lambaikan tangannya, saudara. Sambil kita tunggu jemaat yang lain untuk hadir ke tengah-tengah ruangan ibadah kita hari ini. Kita satu dalam doa. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau berikan pada hidup kami satu minggu ini, Tuhan. Wow, kami merasakan begitu banyak kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kesehatan kami, Tuhan. Kualitas dalam hidup kami setiap hari, Tuhan, semakin bertambah. Karena apa? Karena kami yakin, Tuhan, Kau selalu berada di tengah-tengah kami, Tuhan. Karena kami selalu percaya, Tuhan, setiap hari, setiap kami bangun tidur, rahmat-Mu, kasih setia-Mu selalu melingkupi hidup kami, Tuhan. Tuhan, kalau hari ini kami mau bersama-sama di tempat ini, Tuhan, berkumpul, meninggikan, bernyanyi, memuliakan nama-Mu, Bapa. Bukan karena kuat dan hebat kami, Tuhan, kami ada di sini, tapi semua karena kebaikan-Mu saja, Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami yang baik, teramat baik. Oh, kami bersyukur, Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan, melompat bagi-Mu, Bapa. Haleluya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus pagi hari ini. Siapa yang percaya kalau Tuhan Yesus baik? Yang percaya Tuhan Yesus baik, saya mau undang bangkit berdiri. Yuk kita mulai ibadah kita. Sambil tepuk tangan, yuk. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya diangkat yuk. Oh, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, hey, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya di atas yuk. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita tunjuk kiri kanannya ya. Yesus baik bagiku. Tunjuk kiri kanannya. Bagimu dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus
baik bagiku, Yesus baik bagimu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik, Yesus baik, Yesus baik bagiku. Hey, hey, come on. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Hey, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Lama sampai selama-lamanya. Ya, Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Haleluya. Katakan kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Colek kiri kanannya, Tuhan Yesus baik. Masih suka cita, amin. Kita dangdutan sedikit, mau ya? Amin gak nih? Bak urapan di kepala harus, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir kemana? Kita tunjuk ke sana, oke? Ke sana telah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Singkat, oh betapa untuk goyang yuk. Oh betapa indahnya, hey, dan betapa eloknya, asik. Bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh betapa indah, oh betapa indahnya, hey, dan betapa eloknya, asik. Jempolnya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Boleh sekarang saudara aja gini. Oh betapa, come on. Eloknya, asik. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana tadi perintahkan Tuhan, agar
berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah bakurapan di kepala harun-harun, jubahnya turun mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Kalau udah dangdut memang mendarah daging, sudah otomatis goyang. Dangdut mania semua. Ada dipersilakan duduk. Shalom warga kerajaan. Kita minta empowered by the power of God, with the grace of God. Tujuannya apa? Ya, supaya memberikan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita tidak mengabarkan agama Kristen. Tetapi Yesus is the living God, Allah yang hidup. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal ketiga, Petrus dan Yohanes. Perhatikan di sana, Tuhan mengutus muridnya berdua-dua. Temukan your prayer partner. Temukan your ministry partner. Kalau suami istri lebih baguslah. Ya paling bisa sehati kan suami istri. Dan mereka datang pada waktu sembahyang. Dan mereka pergi ke bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Yesus selalu membuat mujizat di luar daripada bait Allah. Ingat, dia adalah imamat Melkisedek. Jadi bukan keturunan Harun, dia adalah keturunan David. Dan dia menggenapi semua yang disampaikan firman Allah bahwa dia adalah imam menurut imamat Melkisedek. Demikian juga Petrus dan Yohanes. Di luar pintu gerbang daripada bait Allah, ya. Pintu namanya pintu gerbang indah, beautiful gate. Ada yang kurang beautiful, ada orang yang lumpuh. Kita tahu Tuhan tidak menciptakan kita sakit, lumpuh, cacat. Tetapi kuasa-kuasa kegelapan hendak menghancurkan manusia. Tetapi jawabannya ada dalam Yesus. Saat itu saudaraku, orang yang lumpuh sejak lahirnya. Apa yang dia bisa? Dia cuma bisa meminta. Hidup ini ada dua pilihan. Meminta jadi pengemis atau memberkati sebagai putra Allah. Choose the last one. Seperti Petrus dan Yohanes. Ketika dia menghadapkan mereka, mengharap sesuatu dari mereka. Bukan dari Tuhan, dari mereka. Memang Tuhan pakai manusia lah. Tapi firman Allah menunjukkan, mereka jawab, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi ada yang padaku lebih baik. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah. Lalu kemudian mereka menolong orang ini untuk berdiri, kuatlah mata kakinya. Dan dia berdiri, berjalan, bahkan melompat-lompat dan memuji Tuhan. Akibatnya lebih banyak lagi orang bertobat. 5.000 lebih orang percaya, sebab orang ini lumpuh sejak lahirnya. Tetapi mereka tidak mengambil kemuliaan buat diri sendiri. Kenapa kamu menatap kami? Seperti kami melakukan ini karena kebaikan dan kesalehan kami? Bukan. Tapi kuasa dalam nama Yesus. Pastikan ketika Tuhan memakai kita menyalurkan mujizat kesembuhan, kuasa Tuhan. Pastikan nama Tuhan yang dimuliakan. To God be the glory. Jangan mencuri kemuliaan buat nama Tuhan. Dan mereka melihat akibatnya luar biasa. Setiap kali Tuhan bekerja, selalu ada akibatnya, ada orang menjadi percaya. Memang dunia ini tidak bisa dimenangkan cuma dengan khotbah bagus, pengkhotbah berlidah perak, berlidah emas. Tidak saudaraku. Tetapi karena tanda-tanda yang menyertainya. Dan Tuhan berjanji kepada orang percaya mengabarkan Injil. Mereka akan mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Ya, ketika diracun, bukan karena sengaja minum racun, bukan. Itu bodoh sekali. Ketika diracun,
tidak celaka. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan Chang Tohang yang Tuhan utus ke Pulau Bali. Ketika diberi racun, saudaraku, dia tidak apa-apa. Banyak orang Bali menjadi percaya. Dan saya mau beritahu pada saudara, itu tujuan dan dampak daripada mujizat. Be a proof producer dalam nama Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi menjelang siang kepada setiap dari Anda. Gimana nih kabarnya nih? Luar biasa. Minggu yang cukup menarik. Berapa dari Anda yang cukup khawatir dengan kualitas udara kita beberapa hari kemarin? Tapi Tuhan baik, Tuhan lakukan semuanya itu. Sebelum kita memberikan persembahan, saya hanya mengingatkan beberapa hal aja. Saudara, minggu depan adalah Father's Day. Bulan lalu kita merayakan Mother's Day. Minggu depan giliran para ayah nih. Jadi kita punya dress code, pakailah baju batik dan kita punya hadiah untuk mereka ya. Seperti kita mempunyai hadiah untuk para ibu, kita juga mempunyai hadiah untuk para ayah. Para ayah yang luar biasa yang adalah pahlawan di dalam keluarga Anda semua. Jadi jangan lupa undang teman-teman Anda untuk datang merayakan Father's Day bersama-sama dengan kita. By the way, cara mengundang yang paling mudah, mungkin kalau Anda ambil beberapa ini, ambil 5, ambil 10, saudara, ini kartu undangan kita. Jadi kalau Anda ingin undang teman Anda, kasih aja mereka, udah ada informasinya semua di sini. Jadi di depan sana dekat counter welcoming center itu ada banyak kartu. Dan bawa ini, kantongin, masukin dalam dompet, dan waktu undang teman just give them this. Terus kalau Anda baru di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang. Kalau kita belum pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercayakan oleh para pengurus dan pemimpin di tempat ini, para jemaat, untuk menggembalakan Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Kita total punya 7 kota di Amerika ini, Gereja Rock. Ada di berbagai state dan kita adalah salah satunya. Jadi kita adalah bagian dari keluarga besar, termasuk keluarga besar yang ada di Indonesia juga, saudara. Di tempat ini kita juga ingin mengajak Anda, kalau Anda sudah beberapa kali datang, ayo partisipasi yuk dalam melayani. Kami percaya ketika Anda mulai melayani, Anda bisa mulai melihat talenta-talenta dan karunia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kalau Anda rindu mau jadi penyanyi, ya kan, mau jadi pemusik, ya, datengin kita aja, nanti kita bicara, lalu atau enggak multimedia, atau enggak bisa bicara dengan Ibu Eti juga untuk menjadi penyambut tamu, atau kalau Anda yang bisa nyupir, bisa bantu kita jemput-jemputin orang, saudara, jemput-jemputin jemaat. Jadi kita rindu supaya Anda tertanam, Anda melayani, Anda juga mengelola karunia yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita semua, saudara. Terus kita punya grup WhatsApp, saudara, grup WhatsApp yang khusus untuk pengumuman gereja aja gitu. Jadi kalau ada pengumuman, kita taruh di grup WhatsApp itu, kita nggak bombardir Anda dengan message-message yang aneh-aneh, video yang aneh-aneh, saudara. Jadi kalau Anda ingin menjadi bagian dari grup itu, mungkin Anda bisa hubungi Ciwulan ya, kasih nomor Anda ke Ciwulan, nanti kita masukin. Ciwulan boleh lambain tangannya. Jadi nanti Anda bisa Anda bisa kasih nomornya ke Ciwulan, nanti kita masukkan ke dalam grup tersebut. Kita juga punya sosial media untuk mengingatkan Anda. Jadi kita taruh pengumuman di situ, itu cara yang paling gampang untuk mengikuti update yang terbaru. Udah, itu aja sih pengumuman kita pada hari ini, saudara. Kita akan memberikan persembahan. Bolehkah saya undang Ibu Nur sebelahnya Om Philip untuk doa untuk persembahan kita? Boleh? Ya. Silakan Ibu Nur. Berdoa untuk persembahan kita dan juga untuk membuka ibadah kita. Terima kasih Ibu Nur. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-berkat-Mu untuk kami semua. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Kami berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur atas kesehatan dan keselamatan kami, atas berkat-berkat yang melimpah atas kami ya Tuhan.
sehingga kami boleh memberi sebagian dari berkat-berkat-Mu ya Bapa untuk kami, untuk supaya perkumpulan kami terus berlanjut ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Tuhan, amin. Terima kasih Bu Nur. Sampai kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita siapkan hati kita juga untuk masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Angkat kedua tangan kita. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkan. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kami percaya Bapa, semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati semua. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Oh, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh, 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 oh.
takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Oh haleluya, oh haleluya. Mari kita semua sembah Tuhan kita, ungkapkan rasa syukur kita atas hari-hari yang begitu luar biasa Tuhan kasih. Udara yang jelek tidak mempengaruhi hidup kita tuh. Karena apa? Karena Tuhan Yesus memateraikan kita, melindungi kita dengan Roh Kudus yang selalu mendampingi hidup kita 1 minggu kemarin, Bapak Ibu. Terima kasihku, Kau besar Bapa, Kau ajaib, tiada yang sepertimu, tiada yang seperti Engkau. Haleluya, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan memelihara kami Tuhan. Tuhan yang selalu sanggup menopang hidup kami Tuhan hari-hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami menempatkan hati kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami memusatkan perhatian kami, pikiran kami hanya kepada-Mu Bapa. Sebab Kau Allah yang sanggup. Kami bersyukur Tuhan. Mari kita angkat pujian ini saudara. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Percayalah, Dia tak
Is God even here? Is he listening? How can we know? We've made it through dark times before, and I want to have faith, but I still wonder, why? Saya nggak tahu apakah Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Ada seorang dokter, pengacara, dan politikus, saudara. Ceritanya mereka ini meninggal dunia dan mereka ada di pintu gerbang pengadilan Tuhan. Di depannya ada malaikat Tuhan. Malaikat ini bilang gini, kalau kalian bisa menjawab pertanyaan saya, kalian bisa masuk surga. Kalau kamu jawabannya salah, kalian masuk neraka, katanya. Dimulai dari seorang dokter, katanya. Karena malaikat ini tahu mereka bertiga hobinya nonton film, jadi pertanyaannya tentang film. Di tahun 1920-an ada sebuah kapal yang besar, kapal laut, saudara, yang tenggelam. Untuk dokter, kapal itu namanya apa? Dokter bilang Titanic, betul. Berarti kamu masuk surga, ya kan? Berikutnya adalah si pengacara ini. Ketika kapal itu tenggelam, ada berapa banyak jiwa atau berapa banyak orang yang meninggal. Kebetulan si pengacara ini pernah baca buku tentang kapal Titanic. Dia langsung tahu 1228 orang yang meninggal. Wow, kata malaikat itu, betul. Berarti kamu boleh masuk surga. Sekarang giliran politikus ini. Tolong namakan setiap korban yang meninggal, katanya saudara. Ya kan? Memang nih politikus gak jarang ada yang baik dan jujur ya. Pernah gak sih Anda merasa bahwa ada orang-orang tertentu yang rasanya gak berhak untuk masuk surga, saudara. Karena mereka begitu curang, karena mereka begitu jahat. Nah, hari ini kita akan tutup serial khotbah kita yang kita mulai beberapa minggu lalu. Cuma karena ada tamu mungkin kita berhenti sebentar. Sekarang hari ini kita lanjutkan, ini bagian yang terakhir, saudara. Yaitu serial khotbah yang kita beri judul Ever Wonder Why. Pernah gak sih Anda berpikir kenapa ya Tuhan itu begini dan begitu? Ya kan? Kita bilang bahwa serial khotbah ini adalah serial di mana kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi kita udah pernah ngomongin kenapa ya Tuhan itu rasanya diam saja, dia gak bicara. Kenapa ya Tuhan itu rasanya gak bisa diajak kerjasama, kan enak. Kalau Tuhan bilang apa yang Tuhan mau dari saya bilang apa yang Tuhan mau dari, saya bilang apa yang saya mau dari Tuhan. Ya kan enak kalau bisa diajak kerjasama. Kita bicara tentang itu, saudara. Lalu Pastor Bobby juga bicara tentang ever wonder why God didn't answer our prayer. Kenapa ya Tuhan itu terkadang gak menjawab doa kita. Ya kan, buat apa kita berdoa kalau pada akhirnya gak dijawab, saudara. Nah, rekaman-rekaman khotbah itu ada di YouTube kita, saudara, di search aja Rock Philadelphia dan Anda bisa subscribe, saudara. Bantu kita supaya kita mendapat 1 juta subscriber. Ya kan, sekarang masih 300. Bukan 300 ribu, jadi masih 300, saudara. Ya, jadi bantu kita untuk dapat 1 million. We'll get there eventually. Tapi pada akhirnya kita akan nyampe lah 1 juta lah suatu hari, saudara. Nah, hari ini di bagian terakhir saya ingin mencoba untuk membahas yang rada-rada pertanyaan yang ini cukup sulit sekali lagi, saudara, dan ini juga mungkin jarang dibicarakan ya di dalam gereja ya. Tapi kita akan coba, kan kita udah janji ya. Kita tahu nih ada pertanyaan sulit, seringkali kita coba hindari atau kita pura-pura pertanyaan itu nggak ada di situ. Makanya di gereja itu kita suka menghindar dari pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Tapi kali ini kita cobalah. Walaupun nanti jawabannya nggak memuaskan, hanya dengan 30 menit saya presentasi, ya kan, mungkin itu nggak memuaskan. Tapi paling nggak kita akan coba, paling nggak kita nggak takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit ini. Nah, pertanyaan yang kita coba jawab hari ini adalah gini, saudara. Ever wonder why God created hell? Pernah nggak kita berpikir, kenapa Tuhan itu menciptakan atau membuat tempat yang namanya neraka, saudara? If God is so loving, kalau Tuhan itu begitu penyayang dan pengasih, kalau Tuhan adalah kasih, kenapa juga dia ciptain tempat yang disebut dengan neraka? Ada yang bilang gini, kalau kita pingin orang itu balik lagi ke gereja kita, kalau kita pingin gereja kita penuh dengan orang-orang, jangan ngomongin 3 hal ini, jangan ngomongin politik, jangan ngomongin duit, dan jangan ngomongin neraka, saudara. Berita baiknya hari ini kita nggak ngomongin politik dan nggak ngomongin duit. Tapi hari ini kita akan ngomongin topik yang disebut dengan neraka ini, saudara. Nah, untuk memulai saya ingin
kasih tahu Anda ada statistik yang cukup menarik. Saya sampai bertanya-tanya apakah ini akurat atau enggak, saudara. Tapi saya pernah melihat di Amerika ini, jadi statistiknya ini di negara ini bukan global statistik, bukan statistik global, saudara. 76% orang di negara ini percaya bahwa surga itu ada. 76%. Berarti 8 dari 10 orang itu percaya bahwa surga itu ada. Tapi anehnya hanya 6% dari orang-orang yang percaya bahwa neraka itu ada. Saudara. Nah, saya nggak tahu kesimpulan apa yang Anda bisa tarik ketika Anda melihat perbandingan dari dua persentase ini. 76% percaya bahwa surga itu ada, tapi cuma 6% yang percaya bahwa neraka itu ada. Ada juga statistik yang bilang gini, rata-rata setiap orang memikirkan kematian 3-4 kali dalam sebulan. Ya kira-kira seminggu sekali lah orang memikirkan tentang kematian. Kira-kira statistik itu akurat gak? Bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan saya? Kita mikir gak sih tentang kematian, saudara? Kita penasaran gak sih? Kita curious gak sih? Pingin tahu gak sih? Apa yang terjadi ketika kita menghembuskan nafas terakhir kita? Anda pernah tertarik gak dengan topik ini, saudara? Apa yang kita pikirkan tentang kematian ketika kita berpikir tentang kematian? Apa yang akan terjadi? Nah, di dunia ini ada banyak pandangan yang berbeda-beda. Ada banyak hal detail-detail, saudara, yang berbeda. Tapi paling enggak, ya mayoritasnya atau enggak, semuanya paling masuk ke dalam salah satu kategori ini. Maksud saya adalah gini, ada sekelompok, ada pandangan yang cukup populer, ada banyak pandangan, tapi ada pandangan satu yang cukup populer, yaitu namanya reinkarnasi, saudara. Ya kan? Ada yang berpikir bahwa ketika kita mati, kita akan, di kehidupan berikutnya kita akan menjadi something else. Ya kan, jadi ikan, jadi burung, jadi anjing, saya nggak tahu, saudara. Ya, reinkarnasi, tapi reinkarnasi adalah kita hidup dalam kehidupan selanjutnya, ya kan, menjadi something else, menjadi sesuatu yang lain. Tentu aja ini populer di antara saudara-saudara kita yang menganut agama Buddha. Benar ya saudara, mereka percaya, atau Hindu yang percaya dengan reinkarnasi. Saya sekolah di sekolah SD Buddha, saudara, namanya Tridharma Budidaya. Guru saya hari ini kebetulan gak datang, dia biasa ada di sini, guru SD saya dan kakak saya. Ibu Maria namanya, dia juga mengajar kita di sekolah SD itu. Terus saya besar juga di keluarga Buddha, saudara. Di rumah kita punya satu ruangan khusus di mana kita menaruh patung-patung itu, ruangan untuk sembahyang, saudara, waktu saya besar. Nah, sekali lagi saya nggak bermaksud untuk apa-apa, saudara. Tapi saya mau ceritakan waktu saya kecil dulu, karena saya belajar cukup, ya nggak terlalu dalam apa yang kita pelajari di sekolah. Saya sempat merasa takut gini, saudara. Gimana kalau saya nggak sengaja menginjak semut misalnya? Atau di Indonesia kan banyak nyamuk gitu, saya membunuh nyamuk gitu. Saya sempat takut dan khawatir. Kenapa? Karena semuanya itu akan dihitung ke dalam karma saya, gitu, saudara. Nah, itu adalah pandangan yang cukup populer, reinkarnasi. Pandangan berikutnya, ini juga cukup populer di antara saudara-saudara kita saudara-saudara kita yang menganut agama Katolik, namanya purgatory. Bahasa Indonesia purgatorium, saudara. Kalau Anda nggak tahu purgatorium itu kayak tempat transit. Ketika seseorang meninggal, kalau orang ini nggak cukup baik untuk ke surga, dia akan ditaruh di tempat itu. Nah, keluarganya dan teman-temannya dan saudaranya dari bumi ini, kita bisa berdoa untuk mereka, sehingga suatu hari dia akan dipindahkan dari tempat transit ini masuk ke surga. Jadi dengan kata lain, ketika orang mati itu mereka masih punya kesempatan to make it up. Ya kan, jadi kematian itu nggak final, saudara. Masih ada kesempatan. Itu purgatory, orang yang percaya dengan adanya purgatorium. Berikutnya cukup populer dengan anak-anak zaman sekarang atau dengan generasi zaman sekarang yang disebut dengan universalis. Universalis itu pokoknya at the end of the day, kayak film-film Disney, semua is happily ever after. Pokoknya semua masuk surga. Pada akhir-akhirnya Tuhan akan memperbaiki segala-galanya, dan semua orang, mau yang baik, mau yang jahat, mau yang apa, pokoknya at the end of the day semuanya masuk surga. Anda masih bersama dengan saya? Ya.
Ada pandangan yang cukup populer yang disebut dengan nihilisme atau nihilism atau bahasa Inggrisnya annihilation. Kalau saya nggak salah baca di Alkitab juga ada kelompok orang ini namanya orang Saduki, saudara. Basically pada dasarnya mereka percaya gini, hidup, mati, selesai. Udah nggak ada apa-apa lagi, saudara. Ya kan? Kita hidup, kita mati, ya udah seperti lampu switch gitu, tek, gelap, selesai. Udah nggak ada apa-apa lagi. Nah, 4 ini adalah pandangan yang cukup populer. Sekali lagi mungkin ada detail-detailnya yang percaya begini, tapi ini yang paling populer di antara orang-orang di dunia ini. Anda mungkin bertanya-tanya, kalau gitu kita nih pengikut Yesus, kita masuk yang mana? Kita percaya yang mana dari keempat ini? Saya mau bilangin Anda, just in case kalau jangan-jangan Anda harus pergi duluan sebelum message ini selesai, atau Anda tertidur ya. Singkatnya, orang Kristen itu percaya adanya surga dan neraka, saudara. Kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena Alkitab banyak mencatat tentang itu. Kita percaya karena Yesus pun bicara tentang adanya surga dan neraka, saudara. Makanya pertanyaannya kan, oke, kalau Tuhan itu adalah kasih, kenapa dia enggak jadi universalis aja semuanya masuk surga? Kenapa mesti ada surga dan kenapa mesti ada neraka, saudara? Dan tentu saja ketika kita ngomongin topik ini, saya mengerti ada Anda besar di gereja yang berbeda, ada orang yang penganut mungkin teologi yang berbeda atau dari denominasi yang berbeda. Dan saya juga tahu bahwa sekali lagi 30 menit khotbah ini nggak akan memberikan Anda semua jawaban. Tapi paling nggak kita akan bicarakan topik ini. Anda pernah berpikir gak, saudara? Ada istilah-istilah yang kita sering pakai, ya kita nggak tahu ini dari mana. Mungkin kita pernah dengar orang ngomong sehingga kita ikutin. Kalau misalnya Anda mendengar ada teman Anda yang anggota keluarganya meninggal atau apa sih istilah-istilah yang paling umum, saudara? Turut berduka cita, ya. Apalagi, saudara? Rest in peace. Sebentar kita akan lihat ternyata rest in peace itu adalah sangat akurat sekali. Istilah yang sangat akurat sekali. Terus apa lagi, saudara? Telah berpulang ke rumah Bapa ya. Telah berpulang ke rumah Bapa. Dia ada di tempat yang lebih baik. Sudah tidak ada lagi kesakitan, air mata. Bahkan ada dari kita yang bilang gini, suatu hari kita akan reuni, saudara. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan ini kita sering ikutin, orang ngomong apa kita sering ikutin, tapi kita pernah mikir gak konsep-konsep ini sebenarnya datang dari mana sih? Benar gak? Anda pernah mikir gak, saudara? Apa karena kadang-kadang lihat di Facebook ada yang posting, terus kita di komen-komennya rip gitu, kasihan amat gitu, rest in peace aja gak bisa diketik, rip gitu, saudara. Ya kan? Rip itu maksudnya rest in peace gitu. Nah ini kita ngomong-ngomong ini idenya, konsepnya dari mana, saudara? Kalau Anda nggak pernah tahu, ternyata istilah-istilah ini sangat alkitabiah, saudara. It's very biblical. Saya kasih contoh ya. Rest in peace. Kenapa saya bilang akurat? Karena Rasul Paulus menggunakan ini, saudara. Waktu kita meninggal, kita ini katanya beristirahat. We are fallen asleep. Kita ini seperti tertidur, beristirahat. Beristirahat dari apa? Beristirahat dari segala jerih lelah yang ada di dunia ini. Nanti kita omongin lebih lagi. Tapi telah berpulang ke rumah Bapa. Ada yang tahu itu konsep dari mana? Yesus bilang, aku akan pergi ke rumah Bapa. Nah, aku mempersiapkan ruangan-ruangan untuk kita semua. Ya kan? Cuma emang dasarnya ini pendeta kadang-kadang suka kebablasan, saudara. Iya kan? Saudara-saudara kita di agama Buddha percaya kalau kita bakar rumah yang lebih besar di surga akan dapat rumah yang lebih besar. Mobil yang lebih bagus di surga akan dapat mobil yang lebih bagus. Sekarang pendeta bilang kalau persembahan kamu banyak, rumah kamu lebih gede, ruangannya lebih gede gitu. Kadang-kadang emang kita nih bisaan aja gitu deh, saudara ya. Tapi paling enggak konsep besarnya itu didapat dari ucapan Yesus itu. Tidak ada lagi kesakitan, air mata. Itu karena Yesus bilang bahwa suatu hari bumi ini akan lenyap.
Dan akan ada new heaven and new earth, bumi yang baru, surga yang baru yang disebut dengan Yerusalem baru. Dan di tempat itu sudah tidak ada lagi kesakitan. Di tempat itu sudah tidak ada lagi air mata. Nah, kita nggak ngerti kan ya, pokoknya orang ngomong apa kita ikutin saudara. Tapi padahal sekali lagi ini sangat alkitabiah. Tapi alasan saya kasih tahu Anda ini, kenapa kok kita percaya bahwa surga itu ada? Kalau kita melihat konsep surga itu kita percaya dengan konsep Alkitab, tapi kita menolak konsep neraka yang Alkitab juga ajarkan kepada kita. Ya kan? Jangan-jangan itu presentasinya kenapa 76% orang percaya surga dan cuma 6% orang percaya neraka. Karena kita pura-pura nggak mau baca atau pura-pura nggak mau lihat atau pura-pura nggak di situ saudara. Tapi padahal Alkitab juga berbicara mengenai dua tempat ini, bukan cuma surga doang. Anda masih bersama dengan saya? Ya, is that okay? Today we're gonna talk about this. Nah, kita akan dalam 5 menit deh, kita akan bicara mungkin sesuatu yang biasanya Anda dengar-dengar di seminar akhir zaman atau apa saudara. Tapi kita sentuh sedikit deh hari ini deh. Nanti kita lihat sebuah cerita yang Yesus ceritakan kepada kita. Jadi kalau kita ngomongin soal tempat yang disebut neraka, ada istilah-istilah yang saya ingin Anda tahu, yang dipakai di Alkitab. Ada bahasa Ibrani, yaitu Sheol. Sheol itu bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Hades, Hades. Nah ini diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia disebut alam maut, the realm of death. Alam kematian, saudara. Ini artinya sama, cuma yang satu Ibrani, yang satu Yunani. Lalu Yesus juga menggunakan satu kata ini waktu dia mencoba untuk menjelaskan tentang neraka, yaitu Gehenna. Gehenna ini sebenarnya adalah sebuah tempat. Physical location-nya atau letak geografisnya benar-benar ada. Di sedikit luar dari kota Yerusalem ada lembah yang namanya lembah Gehinom atau lembah Hinom. Nah disitulah letak Gehenna. Di zaman Yesus tempat itu adalah tempat pembuangan sampah saudara. Pokoknya segala macam sampah dibuang di situ termasuk mayat-mayat orang mati. Orang-orang yang disalib, dihukum mati semuanya mayatnya dibuang ke tempat yang namanya Gehenna. Terus dalam sejarah Israel, Gehenna ini juga adalah tempat yang sangat menakutkan. Waktu di zaman Israel kuno dulu, waktu mereka menyembah berhala, yaitu Tuhan yang namanya Molek, saudara. Tuhan Molok apa Molek, bahasa Inggrisnya Molek, cuma bahasa Indonesia kayak Molok. Saudara. Itu adalah tempat bagaimana mereka menyembah Molok itu adalah dengan memberikan korban anak mereka. Jadi anak mereka itu dipersembahkan, saudara, dibakar hidup-hidup. Bahkan mereka itu bermain musik dengan sangat kencang. Anda mau tahu gunanya untuk apa? Supaya mereka nggak bisa dengar jeritan dari anak-anak yang dibakar itu. Jadi tempat ini menakutkan. Mungkin saya lagi ngebayangin gini ya, waktu Yesus ngomongin tentang neraka, mungkin dia bilang, dia tahu kalau kita ini lebih gampang belajar kalau kita punya visual. Ya kan, kalau kita bisa membayangkan sebuah tempat, mungkin kita dapat lebih ngeh gitu. Mungkin Yesus mikir tempat mana ya kira-kira yang paling tepat untuk saya mendeskripsikan, untuk saya menjelaskan tentang neraka. Akhirnya dia berpikir tentang Gehenna. Makanya dia pakai kata Gehenna, saudara. Pokoknya Gehenna ini adalah tempat yang gak ada orang mau ke sana lah. Jangankan kesan deket-deket aja gak mau, saudara. Ya kan ada begitu sampah, bangkai mayat, semua ada di situ. Api yang gak pernah padam, cacing semua ada di situ, saudara. Nah itulah Gehenna. Jadi ada alam maut, Sheol atau Hades, terus ada yang namanya Gehenna, saudara. Nah ini ya kita masuk ke sini ya. Sekali lagi saya mengerti ada yang teologinya berbeda-beda, ada yang kepercayaannya berbeda-beda, denominasi yang berbeda. Tapi pengertian dalam Alkitab, sepengertian saya waktu saya baca, saudara. Ketika orang percaya itu meninggal, orang percaya itu artinya mereka acknowledge, mereka mengakui bahwa Yesus datang dan dia mati di atas kayu salib. Dan dosa kita udah ditebus, saudara. Jadi kita beriman di dalam karya salib Yesus. Nah ketika orang percaya itu meninggal,
Dia itu beristirahat. Yang tadi saya bilang beristirahat dari jerih payah segala yang ada di dunia ini. Paulus menyebutnya fallen asleep. Kita ini tertidur beristirahat. Sedangkan bukan orang percaya definisinya yang tidak mengakui dan menolak karya salib. Yesus bilang udah gue bayarin, cuma kita bilang oh enggak deh makasih gitu saudara. Dan kita menolak karya salib itu, mereka itu pergi ke tempat yang tadi, Seol atau Hades, alam maut. Alam apa tadi? Alam orang mati, Seol, Hades saudara. Dan mereka di situ mengalami yang namanya torment atau penderitaan. Tapi kedua tempat itu adalah tempat atau kondisi yang sementara, saudara. Makanya sekarang saya bisa mengerti kenapa ada teman-teman Katolik kita yang percaya dengan purgatorium. Karena kedua tempat ini, Hades atau Seol atau enggak ketika kita beristirahat itu adalah kondisi atau tempat yang sementara. Makanya Yesus bilang gini atau Paulus bilang gini, bahwa suatu hari ketika Yesus datang ada kebangkitan dari orang-orang mati, saudara. Ya kan kalau kita mati langsung masuk surga, terus kebangkitannya itu kapan dong? Ya kan? Nah, jadi waktu Yesus datang, semua baik orang percaya atau bukan akan dibangkitkan. Nah, baru setelah itu kita ke surga dan orang yang tidak percaya baru masuk ke dalam Gehenna tadi, saudara. Dan akan mengalami penghakiman yang terakhir. Saya tahu ini pokoknya there's a lot yang Anda kayaknya, aduh ini apaan sih gitu. Tapi itu sepengertian saya. Dan saya ngerti ada banyak hal-hal yang saya lewatkan. Misalnya kan ada Yesus datang, terus kita akan memerintah selama 1000 tahun. Segala kejahatan, ketidakadilan kita akan dikalahkan di muka bumi ini. Lalu setelah itu bumi akan lenyap dan new earth and new heaven, Yerusalem baru akan ada. Nah itulah sebenarnya surga yang sebenarnya, saudara. Ya kan? Jadi sebenarnya surga itu bukan di atas sana. Tapi ya ini suatu hari ini akan lenyap dan akan diganti dengan New Jerusalem. Nah saya tahu ada banyak detail-detailnya. Tapi gambaran besarnya adalah seperti itu, saudara. Nah berikutnya saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah cerita nih. Yang Yesus pernah ceritain. Anda pernah dengar gak cerita tentang orang kaya dan orang miskin yang namanya Lazarus? Pernah dengar Anda? Yuk kita lihat ya. Kalau yang belum gak apa-apa, kita akan tampilkan di depan. Yesus bilang gini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Itu orang kaya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, saudara. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu orang kaya itu. Dan Lazarus ini ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi makannya adalah rempah-rempahan serpi-serpi yang jatuh ke lantai dari orang kaya itu. Malahan anjing-anjing itu datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa ke malaikat ke pangkuan Abraham. Sebenarnya terjemahan yang bahasa Inggrisnya bilang dibawa ke Abraham bosom, artinya disenderin di dadanya. Ini gambaran yang tadi kita bilang kalau orang nyender itu kan kayak beristirahat, saudara, kayak tertidur beristirahat. Orang miskin itu dibawa ke pangkuan Abraham, ke pelukan Abraham, dan orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ini Hades, saudara, yang tadi, Hades. Dan dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saya berhenti di sini sebentar. Saya cuma mau pastikan Anda mengerti, cerita ini bukanlah cerita bahwa orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga, saudara. Bukan ya, ya kan? Karena kalau orang kaya masuk neraka bahaya juga, karena menurut ukuran dunia Anda dan saya adalah orang-orang kaya, saudara. Kalau menurut ukuran gaji, benar saudara, nominal gaji yang Anda dapat di sini dibandingkan dengan seluruh dunia, kita adalah orang-orang yang dibilang dengan orang kaya. Tapi cerita ini bukan tentang itu. Cerita ini adalah tentang ada seorang kaya yang hidup dalam segala kemewahannya, self-indulgence. Orang gaul sekarang hari ini bilangnya hedon, saudara, hedonisme. Ya kan? Pokoknya cuma mikirin diri sendiri, cuma memuaskan nafsunya sendiri, nggak pernah mikirin orang lain. Apa buktinya nggak pernah mikirin orang lain? Itu Lazarus ada di depan pintunya. Tapi nggak pernah
dibantu, saudara. Lalu cerita ini bilang bahwa keduanya ini mati. Oh, ternyata yang kaya juga mati, yang miskin juga mati, saudara. Orang baik juga bisa mati, orang jahat juga bisa mati. Pokoknya statistiknya bahwa orang akan mati itu 100% sampai sejauh ini. Tapi dibilang yang satu itu ke dalam peristirahatan, ke dalam pangkuan Abraham. Yang satu pergi ke Hades, Sheol, alam maut. Dan dalam cerita ini Yesus bilang si orang kaya bisa melihat keadaan Lazarus. Ternyata kelihatan, saudara. Dan dia bisa membandingkan keadaannya. Lanjutin ya, lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Dia bilang sama Abraham, Abraham tolong dong suruh Lazarus ke sini, paling enggak menghibur aku karena aku ini kesakitan banget, aku ini menderita banget di Hades. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala sesuatu yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurak yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi waktu dia bilang tolong dong Lazarus suruh ke sini, si Abraham ini yang dalam cerita Yesus, dia bilang ada jarak pemisah yang begitu besar. Yang dari sana gak bisa kemari, yang dari sini gak bisa ke sana, saudara. Maaf, gak bisa, saudara. Lalu kata orang itu, si orang kaya itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Jadi si orang kaya bilang gini, oke, kalau kematian itu adalah final, there is no turning back, is forever, kekal, saudara, kita gak bisa balik dari kematian. Kalau saya gak punya kesempatan lagi, paling enggak tolong dong bilangin keluarga saya yang masih hidup, saudara-saudara saya yang masih hidup, supaya mereka enggak berujung di tempat yang sama seperti aku. Kata si orang kaya ini. Lalu kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi dengan kata lain Abraham bilang, yang mereka masih hidup, keluarga dan saudara-saudaramu, akan ada banyak orang yang akan menceritakan tentang Tuhan kepada mereka. Enggak kekurangan kok, ada Musa, ada para nabi, ada pendeta, ada teman-teman. Tuhan juga bisa menjangkau mereka melalui pergumulan, melalui apapun. Mereka pokoknya akan mendengar tentang Tuhan, dia bilang gitu. Ya kan? Lalu jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Si Lazarus bilang gini, tapi kalau misalnya ada orang yang mati terus balik lagi hidup, pasti kan mereka lebih ngedengerin orang tersebut. Kata Lazarus. Ya kan? Wah, tapi Abraham bilang nggak bisa, kematian itu final, kematian itu ya udah, there's no turning back, saudara. Ya kan, kecuali kalau Anda dengar orang-orang bulak-balik surga, bulak-balik neraka, saya juga nggak tahu gimana itu ceritanya orang bisa bulak-balik, saudara. Kayak ke mall gitu, saudara. Ya kan? Nanti minggu depan dia ke surga lagi, minggu depan dia ke neraka, terus besok dia ada di sini lagi. Gimana gitu ceritanya. Abraham bilang gak apa-apa, nanti akan ada orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan. Abraham bilang gini, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga gak akan mau diyakinkan. Sekalipun seorang yang bangkit di antara orang mati, saudara. Jadi permasalahannya bukannya nanti nggak ada orang yang akan menceritakan tentang Tuhan kepada keluarga kalian. Masalahnya ini kita manusia ini terkadang hati kita ini keras. Dan Yesus mungkin memberikan sedikit prediksi kepada orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Nanti saya juga akan mati, saya akan bangkit dari kematian. Tapi buktinya mereka juga nggak akan percaya sama aku. Yesus bilang. Karena dibilang tadi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan. Yesus yang bangkit dan hidup lagi dari kematian pun gak bisa meyakinkan orang-orang. Karena mereka gak mau diyakinkan karena hatinya keras, saudara.
Nah, kalau saya bisa simpulkan cerita ini, saudara. Orang kaya ini penuh dengan penyesalan. Tapi yang menariknya saudara, kita kan kalau mikir kalau nanti kita udah mati itu kita seperti roh yang melayang-melayang atau apa gitu kayak di film-film gitu ya saudara ya. Tapi ternyata nih orang kaya ini saudara, dia itu kayak fully conscious. Dia itu kesadarannya penuh seperti kayak kita sekarang kayak hidup begini saudara. Ya kan, dia bisa merasakan perasaannya. Dia bisa berpikir dengan jernih, makanya dia bisa membandingkan keadaan dia dengan keadaan si Lazarus, ya kan? Dan dia bisa merasakan juga dengan penuh gitu saudara, karena dia bisa merasakan antara sakit dan enggak. Ya kan? Jadi ini kita bukan mikir kalau kita mati ini jadi roh yang melayang-melayang atau apa, tapi dalam cerita ini kita bisa melihat pikirannya jelas, perasaannya jelas, rasa kesakitannya juga dia tahu, dia bisa alami. Dan kesimpulan yang sebaliknya, it's fixed, there's no turning back, sudah tetap saudara. Palu sudah diketok. Ya kan? Dan satu lagi yang menarik, coba deh Anda baca lagi di rumah. Ya kan, mungkin Roh Kudus akan mampu menjelaskan jauh lebih besar daripada saya menjelaskan. Anda perhatikan deh, orang ini nggak pernah mengeluh sama Tuhan dan dia bilang gini, kok nggak adil ya saya di sini. Tapi yang dia mengeluh adalah kesakitannya, saudara. Anda mau tahu artinya apa? Artinya dia sendiri tahu bahwa pada akhirnya nanti Tuhan akan mengadili segala sesuatu dengan sempurna, saudara. Karena Tuhan itu maha adil, karena keadilan Tuhan itu sempurna, maka orang ini sadar bahwa inilah yang adil, memang I deserve to be here. Makanya dia gak pernah mengeluh, Tuhan kok gak adil, gak fair gitu. Tapi yang dia keluhkan adalah kesakitannya karena dia menyesal. Dan dia pun bisa sadar bahwa aduh, keluarga saya jangan sampai ada di sini. Saya ingin akhiri dengan ini, saudara. Anda siapa yang pernah ke San Francisco di sini? Ada beberapa dari Anda yang pernah ke San Francisco? Anda tahu ada atraksi atau turis yang di pulau di tengah-tengah ini Alcatraz, ya, saudara. Alcatraz itu awalnya di pertengahan abad 19 itu diawali dengan tempat lighthouse, mercusuar. Terus pada akhirnya dijadikan federal prison atau fasilitas penjara. Dan sekarang jadi atraksi turis, jadi tempat para turis foto-foto ke sana. Saudara. Saya sedih saudara membayangkan ini. Bayangkan kalau seseorang itu dipenjara dalam kegelapan fasilitas penjara itu. Terus di dalam selnya dia punya jendela kecil. Dan dia bisa melihat kota San Francisco, saudara. Ini kan di tengah-tengah pulau nih, saudara. Dan dia bisa melihat lampu-lampu San Francisco. Dia bisa melihat keindahan dan kemewahan San Francisco. Tapi dia ada di sini, di dalam penjara. Anda bisa bayangin betapa frustasinya keadaan yang seperti itu. Makanya Pastor Rick Warren bilang gini, saudara. Mungkin alam maut atau neraka bukan soal api menyala-nyala, saudara. Bayangin sebuah tempat di mana ada kegelapan yang tidak pernah berhenti. Yang terang gak akan pernah datang lagi selama-lamanya. Bayangin Anda ada di dalam sebuah kondisi di mana Anda frustasi, tapi gak bisa dilampiaskan. Hari ini kalau Anda frustasi, Anda masih bisa lampiaskan. Keluarga lah dimarahin, ya kan? Tembok lah ditonjok, saudara. Ya kan? Bayangin, Anda ada dalam keadaan frustasi, tapi Anda nggak bisa melampiaskannya. Bayangin, Anda ada di dalam loneliness atau kesepian yang begitu mencekam, saudara, yang nggak pernah selesai. Pokoknya is the absence of anything good. Tidak ada sesuatu yang baik di tempat itu. Pastor Rick Warren juga bilang, neraka itu seperti the land of no more.
Sebuah tempat di mana sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi persahabatan. Tidak ada lagi, there's no more friendship. There's no more laughter. Tidak ada lagi tawa. There's no more joy. Tidak ada lagi sukacita. There's no more hope. Tidak ada lagi harapan. There's no more peace. Tidak ada lagi damai sejahtera. There's no more chances. Tidak ada lagi kesempatan. There's no more beauty. Tidak ada lagi keindahan, saudara. Menakutkan gak sih tempat kayak gitu? Tapi saya mau tinggalkan Anda dengan berita baik. Khotbah ini bukanlah khotbah tentang berita buruk, saudara. Khotbah ini bukan nakut-nakutin Anda. Kalau nggak tobat, masuk neraka. Ada berita baiknya yang Anda perlu tahu dan Anda perlu catat baik-baik. Ini saudara, neraka itu, hell is never intended for people. Neraka itu ketika dibuat itu tidak pernah niat Tuhan untuk menjadikan neraka itu tempat buat orang-orang, saudara, buat manusia. Itu adalah tempat untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Yesus bilang gini, saudara. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikatnya. This place is not for us. Tempat ini untuk iblis dan malaikat-malaikat. Bukankah itu berita baik, saudara? Berita baik yang kedua. Neraka adalah tempat di mana keadilan ditegakkan. Dan evil atau kejahatan akan dihukum. Anda pernah gak sih? Anda baca berita, Anda nonton berita, Anda lihat klip video berita, ada hati kecil Anda yang bertanya, di dunia ini udah gak ada lagi ya keadilan ya? Yang korupsi tambah kaya, tambah punya banyak, tambah makmur. Tapi ya gara-gara korupsi tersebut yang miskin tambah melarat. Di mana sih keadilan? Kita melihat dunia-dunia atau berita-berita yang ada di negara-negara lain. Orang diperlakukan dengan sedemikian rupa. Kita mikir di mana ya keadilan, saudara. Tokoh-tokoh sejarah mungkin yang Anda pernah baca namanya Stalin, Mao Zedong, itu adalah tokoh-tokoh dari komunis, saudara. Hitler, di antara mereka bertiga ada belasan juta orang dibantai, hidupnya habis. Udah kayak semut, nyawa nggak berarti gitu, saudara. Dan ketika kita melihat seperti ini, apakah kita bisa percaya tentang nihilisme tadi, saudara? Kita hidup, kita mati, selesai. Lampu mati. No, there is a side of us, ada sesuatu di dalam diri kita yang berpikir bahwa kita mau suatu hari keadilan itu ditegakkan. Kita mau semua evil atau kejahatan akan menerima hukuman yang pantas, saudara. Setiap dari kita pasti punya sedikit perasaan. Kita rindu akan keadilan ditegakkan. Di mana keadilan itu? Berita baiknya, keadilan akan ditegakkan, saudara. Berita baiknya, keadilan yang sempurna, Tuhan yang sempurna dan Tuhan yang maha adil suatu hari akan mengadili dengan sempurna. Tapi ada satu hal yang Anda perlu ketahui. Walaupun dosa kita tidak sebesar Hitler membunuh jutaan orang, saudara. Tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang pernah berdosa. Nah, terus gimana dong? Kalau Tuhan itu kadang-kadang menghukum dosa, kadang-kadang dia nggak menghukum dosa, bukankah Tuhan itu nggak bisa dibilang maha adil kalau dia seperti itu? Orang yang adil, semua dosa mau kecil mau besar tetap harus ada konsekuensinya. Anda setuju, saudara? Kalau standar Tuhan adalah kesempurnaan, sekali lagi mungkin Anda dan saya nggak berdosa seperti Hitler. Tapi Anda dan saya juga nggak bisa memenuhi standar kesempurnaan itu, benar, saudara?
Ada di sini yang gak pernah bohong? Ada di sini yang gak pernah ngomongin orang, saudara? Ya kan? Ada di sini yang gak pernah egois? Orang belum makan kita udah 2 piring, saudara. Paulus bilang gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau standarnya kesempurnaan, wah udah selesai, kita semua udah gagal, saudara. Karena Tuhan itu adil dan segala dosa harus dihukum. Tapi Tuhan, but God, sangat mengasihi dunia ini karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan begitu mengasihi orang Kristen. Bukan cuma orang Kristen aja, saudara. Karena Tuhan begitu mengasihi orang-orang yang rajin ke gereja. Bukan cuma orang yang rajin ke gereja aja, saudara. Tapi dunia ini dia mengasihinya. Semua orang yang ada di dunia ini. Dia datang sebagai Yesus. Dia hidup di dalam kesempurnaan. Dan dia mati untuk membayar dosa kita semua di atas kayu salib. Makanya Paulus bilang gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita, saudara. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini namanya the beautiful exchange. Kita tukeran. Yesus yang sempurna, yang tidak berdosa, jadi dosa karena kita. Kita yang berdosa jadi sempurna karena Yesus, saudara. Sehingga sekarang ketika Tuhan melihat Anda dan saya, yang dia lihat adalah kesempurnaannya Yesus, kebenarannya Yesus. Anda bersama dengan saya? Ya. Inilah yang namanya grace. Anugerah dari Tuhan. Bukan karena perbuatan baik Anda, bukan karena Anda orang yang baik, tapi karena Tuhan yang baik. Tetapi iya, Tuhan sabar terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dia sabar, saudara. Bayangin gak sih kalau Tuhan itu seperti Anda dan seperti saya? Nih, karya keselamatan gue. Mau terima, silakan. Gak mau terima, ya udah. Untung Tuhan gak seperti kita, saudara. Ya kan? Kita menolak pun dia akan pursue kita terus. Dia akan kejar kita terus. Dia akan kalau kata yang lebih romantis, dia akan merayu kita terus. Kalau pakai bahasa kitab Wahyu, dia akan ketuk terus pintu hati kita, saudara. Dia Allah yang sabar karena bukan kehendaknya orang itu sampai masuk neraka, karena neraka bukan tempat untuk kita, saudara. Bukan kehendak dia gak pengen seorang pun masuk ke sana. Makanya kita dikejar terus. Melalui teman kita, melalui masalah yang kita hadapi, melalui khotbahnya pendeta, melalui waktu kita baca Alkitab, waktu kita nonton film, apapun itu dia akan kejar terus. Dia gak pernah berniat siapapun masuk ke tempat yang disebut dengan neraka. Buat apa, saudara? Dia udah capek-capek tinggalin surga, dia datang ke sini. Dia udah kasih hidupnya. Dia udah menjalani penderitaan dan mati di atas kayu salib buat kita. Anugerah keselamatannya tersedia untuk Anda dan saya. Hadiah, saudara, karunia, the gift of salvation. Itu tersedia untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, bukan untuk orang gereja saja, bukan untuk orang baik saja, bukan untuk orang Indonesia saja, tapi semua orang yang ada di dunia ini punya akses kepada anugerah keselamatan itu. Boleh saya tinggalkan Anda dengan statement yang mungkin Anda nggak pernah dengar. Saya belajar ini dari seorang gembala namanya Om Kris Manusama. Dia adalah gembala Ambon Rock di Ambon, saudara. Salah satu leaders gereja rock. Beberapa minggu lalu saya ketemu di Houston. By the way, dia yang menulis lagu Tak selamanya mendung itu. Dia yang nulis, saudara. Dia mantan musisi. Dia bilang gini, saudara. Anda sering dengar masuk surga itu susah.
Tapi Anda pernah dengar gak masuk neraka itu juga susah? Kalau saya boleh tambahin dengan bahasa saya, susahan masuk neraka daripada masuk surga. Anda bisa bayangin gak sih saudara? Untuk Anda masuk neraka, Tuhan udah bilang gini, saya gak pernah berniat menaruh siapapun di dalam neraka. Aku adalah Tuhan yang sabar. Aku gak mau manusia binasa. Aku udah kasih hidupku kepada dunia ini. Nih karunia, nih anugerah, nih keselamatan yang tersedia untuk engkau. Tuhan bilang terimalah. Terimalah anugerah yang aku mau kasih untuk kamu. Kenapa saya bilang saudara masuk neraka itu susah? Untuk kita masuk neraka kita harus benar-benar berniat banget menolak Tuhan. Oh, it's okay Tuhan, no thank you. Ya kan? Buat kita masuk neraka kita harus benar-benar bilang sama dia, Tuhan, saya bayar dosa saya dengan cara saya sendiri deh. Tuhan saya ikutin jalan saya deh. Ya kan? Thank you Tuhan, tapi no thank you. Terima kasih, tapi enggak deh Tuhan, saya enggak dulu deh menerima. Kenapa susah saudara? Karena kita benar-benar, we have to deliberately say no to God. We have to intentionally, we have to willfully say no thank you God. Makanya kasih yang paling murni selain apa yang Anda lihat di atas kayu salib. The purest form of love, kasih yang paling murni yang Anda pernah saksikan adalah ketika Tuhan memberikan manusia yang namanya kehendak bebas, free will. This is the most beautiful thing, hal yang paling indah. But at the same time, this is the most dangerous thing yang Tuhan kasih. Waktu Tuhan kasih kita free will, Tuhan mempunyai resiko sekarang manusia mempunyai kemampuan untuk menolak Tuhan, saudara. Bukankah itu sudah terjadi ketika dia menciptakan manusia yang pertama? Tapi itu pun Tuhan gak mengambil free will kita. Karena kasih yang paling murni, kasih pada hakikatnya gak bisa dipaksa. Bahkan ada istilah yang bilang gini, neraka itu adalah tempat yang terkunci dari dalam. Tuhan ingin menarik kita keluar, tapi kita kunci dari dalam. Saudara, hell's door is locked from the inside. Artinya kita yang mengunci sendiri dengan kehendak bebas kita. Kita memilih untuk terpisah dari Tuhan selama-lamanya. Tapi saya berdoa, every single one of us, setiap dari kita yang ada di ruangan ini, yang nonton ini nanti di waktu yang lain, kita akan menggunakan kehendak bebas kita. Kita akan memilih untuk menerima anugerah yang sudah disediakan. Dan bukan itu aja, saya berdoa supaya Anda ceritakan kepada orang sebanyak-banyaknya, saudara, bahwa anugerah keselamatan itu tersedia. Maaf kalau saya lewat waktu dikit, boleh saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam ibadah kita. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman ini, bolehkah kita mengambil waktu sebentar, saudara? Mungkin dari Anda belum pernah, mungkin ada di antara Anda yang belum pernah menerima anugerah keselamatan. Anugerah yang sudah disediakan. Bolehkah Anda bersiap-siap kalau Anda belum pernah menerima anugerah keselamatan itu untuk berdoa bersama dengan saya? Anda nggak usah berpikir terlalu panjang nanti gimana, besok gimana, apa sih jadi orang Kristen persyaratannya, saudara. Hari ini Anda mendengar berita baik tentang keselamatan Tuhan. Yang Tuhan mau hanya Anda untuk meresponinya. Yang Tuhan mau supaya Anda menerima. Ini loh anugerah keselamatan yang udah ada di depan Anda.
Terimalah, terimalah. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kalau Anda belum pernah menerima anugerah keselamatannya, Anda boleh ikuti doa saya. Anda boleh ikuti dengan suara yang keras, atau mungkin Anda bisa ikuti dalam hati Anda. Tuhan, pada hari ini kami menerima anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Kami mengakui bahwa Tuhan datang, Tuhan mati di atas kayu salib untuk membayar dosa-dosaku. Mulai hari ini Tuhan, kami akui bahwa Tuhan hidup di dalam hatiku. Tuhan ada di dalam kehidupanku sebagai pemimpin, sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat di dalam kehidupanku. Kami mengakui penuh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah untuk membayar semua dosa-dosaku hari ini, masa lalu dan juga masa yang akan datang. Kami percaya Tuhan, bahwa ketika Engkau bangkit dari kematian, itu membuktikan bahwa kami yang menaruh iman kami di dalam Engkau tidak perlu takut lagi dengan yang namanya kematian. Sebab kami sudah dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus. Terima kasih Tuhan, Kau adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku mulai hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Dan untuk kami semua Tuhan, kami mengucap syukur. Biar firman yang diberitakan pada hari ini Tuhan, Roh Kudus bisa mewahyukan kami, bisa memberikan kami hikmat untuk kami bisa mengerti apa yang harus kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur biar Tuhan sendiri yang memateraikan firman yang baru saja diberitakan, biar Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan setiap kami. Jemaat di tempat ini boleh mengangkat tangan Anda, terimalah berkat yang terbaik, berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang baik dan sempurna yang datangnya dari Tuhan, yang datangnya dari surga, akan turun atas kehidupan kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Anda berikan salam samping kiri kanan Anda, katakan Tuhan Yesus memberkati, happy Sunday.